wa nikmatil iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu maqadamu wa asarahum wa kula syai'in asyanahu bi imamil mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi Tuhan Guru kita menerangkan tentang masalah tawajuh. Kenapa para wali-wali Allah itu mengadakan tawajuh di makom-makomnya? Karena ada hubungannya kepada surat Yasin ayat 12 ya. Makom wali-wali Allah itu mengadakan tawajuh, persulukan, halwat, itu ada hubungannya pada surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu maqadamu wa asarahum wa kula syai'in asyanahu bi imamil mubin. Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah tulis segala amal ibadahnya, Allah lihatkan bekas-bekas peninggalannya, dan Allah himpun pada imam yang nyata. Jadi orang-orang yang telah mati, termasuk orang tua kita yang sudah mendahului kita telah mati, maka Allah himpun rohnya itu kepada imam yang nyata. Jadi orang Sataria itu ada satu makom untuk wali-wali Allah itu, yaitu di kampung Tumo orang sana, namanya imam yang nyata. Maka para arwah-arwah itu dikumpulkan di sana oleh Allah sambil menunggu ya dia kembali kepada Allah, yaitu hari kiamat kalau bahasa umumnya. Maka dikumpulkan arwah orang tua kita, arwah ibu kita, arwah saudara kita yang dulu ikut ngaji, dikumpulkan di sana. Makanya dibilangkan Pak Guru tadi tentang masalah kematian, nikmatnya seperti apa tadi itu. Dia itu begini keterangannya itu. Manusia itu kebanyakan mempunyai dosa. Dosa yang terbanyak kita perbuat adalah dosa terhadap kedua orang tua kita. Itu nggak akan hilang sebelum jasanya itu kita balas. Jasa mereka pada kita itu amat berat bagi kita, jadi dosa pada kita. Jadi nggak akan hilang itu dosanya sebelum kita balas jasa orang tua kita. Kalau masih hidup enak, masih hidup tuh enak kita balasnya. Tapi kalau udah meninggal dunia, bagaimana cara membalas jasa orang tua kita untuk menghilangi dosa kita? Yaitu para wali-wali Allah mengadakan tawajuh, mengadakan halwat untuk yaitu membalas jasa kepada orang tua kita. Karena orang tua itu ada di sana. Maka bila ada anak yang datang ke sana mengamalkan itu amalan yang dikatakan wali tadi itu, maka pahala yang diamalkan itu diterima oleh orang tuanya. Disitulah berkurangnya yaitu dosa-dosa kita terhadap orang tua kita. Andai kata dosa kita itu habis dari badan kita, maka nanti roh itu keluar dari badan kita itu rasanya seperti keluar mani, seperti orang bersetubuh. Itulah nikmatnya. Karena dulu masuknya ke dalam diri manusia itu seperti waktu kamu nyiptakan anak kamu itu sama istrimu, kamu pindahkan ruh dari badanmu ke badan istrimu, macam mana rasanya? Itulah rasa ruh yang ada pada diri manusia. Kenapa kok nanti mati itu seperti kambing hidup dikuliti? Maka seperti yang dulu dia turun ke badan manusia itu. Karena manusia itu mempunyai dosa.
Jadi kalau kamu ingin mengharapkan yaitu matinya meninggalnya dunia nanti seperti orang yang keluar mani, rasa jatuh keluar dari badan kita itu, maka sucilah badan kamu, jauhkan dosa-dosa dari badan kamu. Dosa yang paling berat kita hilang adalah dosa terhadap kedua orang tua. Maka wali-wali itu mengatakan tawajo agar kamu itu bisa menebus dosa. Beribadah kamu di sana, ada yang halwat, ada yang tawajo, ada yang sholat, itu semua itu pahalanya dihadiahkan kepada orang tua kita. Agar orang tua itu memaafkan kesalahan kita, itu tujuannya. Jadi andai kata kita nggak dimaafkan oleh orang tua kita karena kita itu nggak open kepada mereka, maka dosa kita masih banyak. Nanti kalau meninggal dunia rasanya itu seperti kambing hidup dikuliti, rasanya sakitnya itu begitu. Maka utamakanlah dosamu itu kamu hapus. Dosa yang paling berat pada diri kita adalah dosa terhadap orang tua kita. Tertimpa jasa itu dosa pada kita. Kadang-kadang kita balas dosa. Punya utang budi dibawa mati. Nah Al-Quran menerangkan tadi itu arwah-arwah orang tua kita yang anaknya ada suatu pengajian di satu makom wali, maka dia dikumpulkan pada imam yang nyata tadi arwahnya tadi. Maka di sanalah kamu itu membalas jasa. Mudah-mudahan nanti besok kamu udah jadi orang tua, kamu akan dibalas jasa dengan anak-anakmu. Jangan sampai orang lain, arwah-arwah orang lain tadi penuh dengan imbalan dari anak-anaknya, dan orang tamu di sana menangis melihat anaknya itu gak ada yang hadir pada hari itu. Sampai diadakan setahun sekali istimewa saban. Itu semuanya hubungannya ke situ. Memang sekarang kan kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena semua yang dikatakan ini tidak terlihat oleh mata. Jadi ada kata kamu bisa melihat kalam gaib sedikit saja, kamu akan mengetahui di mana orang tamu yang sudah meninggal dunia itu. Apa di kuburan sana, apa di pohon kayu? Dulu di pohon kayu, dulu di ladang. Dulu diambil oleh malaikat-malaikat, kumpulkan di makam wali-wali Allah itu sebagai pertolongan oleh Nabi. Kenapa ditolong oleh Nabi arwah-arwah itu? Karena ada satu keturunan yang bersahadat mengucapkan saksi para Nabi, kan begitu. Maka arwah diambil oleh Allah itu dipindahkan ke makam wali yang membimbing anaknya tadi itu. Itulah anak itu balas jasa untuk orang tuanya. Kalau kamu itu mau, kalau kamu ingin kamu itu meninggal dunia itu rasa nikmat seperti pengantin baru tadi, warmani tadi itu kekal itu. Nikmat yang gak terjangkau akal manusia, yang gak tergambar oleh barang apapun, benda apapun. Yang bisa dibandingkan oleh apapun yang bisa dibandingkan. Yaitu ketika manusia itu berhubungan sama suami itu warmani. Itu kan kekal di bawah kamu lama-lamanya. Kalau kamu itu mau, kalau nggak apa-apa, kan bikin. Jadi Allah tawarkan untuk anak-anak yang soleh pada orang tua. Kan nggak ada kita itu bisa mendapat suatu pahala yang besar, nggak ada kita mendapat keuntungan suatu perusahaan ataupun pertanian kalau modal itu modal utang. Ada kota berhasil lah kamu nanam padi, kan? Tapi modalnya itu utang, mau dipotong utang dulu baru ada sisanya. Kamu tuh banyak utangnya loh, ada orang tua kita banyak utangnya. Maka jangan kamu harapkan pahala kamu tuh banyak, nanti baru utang dulu, baru ada sisanya. Nggak pernah kamu bayar bagaimana kira-kira? Saya hilang, bisa apa utang? Belum baru utang udah kamu meninggal juga, ngikuti orang tuamu. Bagaimana kira-kira nasibnya? Sedih loh, sedih. Untung kamu itu ada yang bimbing, ada yaitu pertanggungjawaban, yaitu wali-wali Allah yang membimbing kamu. Walaupun kamu itu mendapat sesuatu penyiksaan dalam satu jasad keluar daripada badan, apa itu ruh daripada badan, tapi ada pertolongannya, itu wali Allah tadi. Ada pertolongan. Lagi kamu masih mau mengikuti, yaitu bimbingan wali-wali Allah. Kalau nggak mau, ya nggak akan ada pertolongan. Ada pertolongan, nggak mau. Kalau mau, tetap kamu dipertolong oleh wali-wali Allah. Yang jahil dinasihati kamu, nanti yang gaib menjaga kamu dari itu serangan orang-orang jin. Kan orang mati melewati alam jin.
rohmu itu meninggal dunia itu pasti melihat alam jin, alam kegelapan. Itu nggak ada yang mampu yang menerobos itu kecuali wali-wali Allah. Nabi Muhammad saja nerobos itu dikejar oleh jin Jibril. Untuk Nabi Muhammad itu bersama Jibril. Akhirnya diangkat doa sama si Jibril, terbakarlah si jin itu tadi. Jadi kalau kita apa sih hebatnya kita dibanding Nabi Muhammad? Apa mau berangkat sendirian ke sana? Maka dari itu kita rajin mengaji. Walaupun kita nggak dapat apa-apa dari pengajian, istilahnya itu nggak dapat pengertian, tapi ikuti saja. Tapi ingat ya, wali yang menanggung jawab kamu itu yang sesuai dengan kadar, itu ajarannya dari awal sampai akhirnya. Artinya dari Nabi Muhammad sampai orang yang menceritakannya. Andai kata mensalahgunakan sesuatu hukum, ada tuh guru-guru yang beda. Ya. Nabi Muhammad dulu itu ngajarkan agama itu lemah lembut dengan rahmatan. Ada sekarang guru ngajarkan agama dengan radikal. Ada kan begitu? Kalau dapat itu jangan kamu ikuti. Dia aja nggak selamat, apalagi nanti kamu. Kan begitu. Maka diadakan tawadhu itu tujuannya itu membayar utang terhadap orang tua kita. Karena utang jasa itu banyak kali dari kita itu. Ini kan dibayar, mudah-mudahan utang itu menipis, berkurang, bahkan lunas. Ya. Kalau kita bisa menyenangkan orang tua, udah ya utangnya itu lunas. Nah, kalau udah lunas kita itu nanti apabila meninggal dunia kita akan mendapat nikmat tadi itu. Kan rohnya Allah itu yang ada pada manusia itu turun ke dunia itu nikmatnya dibilang. Masa pulangnya sakit, merasakan sakit. Kan nggak sesuai dengan apa namanya kajinya kalau begitu. Nikmat sekali itu. Ada kata kamu bisa belajar ilmu roh sukmo, kamu akan merasakan itu. Kalau kamu ingin kembali ke alam kubur, kenapa? Ya kan nikmat yang akan nikmat sekali, nggak terjangkau akal manusia. Itu gambarannya. Jadi halwat tawajo itu untuk bayar utang. Karena meyakini dari Al-Quran dan Surat Yasin tadi itu arwah-arwah yang dihidupkan oleh Allah itu dikumpulkan kepada imam yang nyata. Allah hidupkan orang-orang yang telah mati, dihidupkan lagi kepada mati. Allah tulis segala amal ibadahnya, Allah lihatkan bekas-bekas peninggalannya, dan Allah himpun pada imam yang nyata. Jadi orang Ataria imam nyata di kampung semua orang sana makomnya. Itu saya adalah Mujama. Yang ngaku-ngaku dengan belum jamak tapi nggak pernah datangi makomnya, itu unsur menipu diri sendiri. Bisa kamu ngaku anak kakek Malik, kamu nggak pernah kenal sama kakek Malik. Aku anak kakek Malik, makanya nggak pernah kenal. Bisa diakui, nggak diakui. Ngaku-ngaku belum jamak tapi datang ke situ nggak pernah. Kira-kira macam mana? Kalau memang dia itu pernah berjamaah, mau tak mau setahun sekali pasti datangi tempat ibadahnya. Contohnya siapa? Contohnya macam seluruh dunia, karena itu Islam itu agama Ibrahim, maka setiap tahun sekali diadakan pertemuan di Mekah sana, yaitu mengadakan haji sebagai umat Islam. Umat Islam itu adalah agama Ibrahim. Islam itu yang terkenal Nabi Muhammad semua datang kepada di Mekah sana untuk menghormati yaitu pendiri Islam. Jadi Sataria sama pendirinya. Itu Abdullah bin Jamak. Mau tak mau yang ngaku Sataria tadi itu, walaupun 10 tahun sekali harus datang ke makomnya sebagai penghormatan. Kalau nggak mau datang malah menghina, dan jelas dia itu bukan pengikut tapi musuhnya. Jangan kamu ikuti macam gitu, nanti kamu rugi. Yang kamu ikuti, walaupun nampaknya benar ajarannya, tetap kamu akan merugi nanti. Nah, kembali ke awal tadi, ya, nama tawadhu. Kalau mengadakan tadi itu untuk yaitu penebusan dosa terhadap orang tua kita. Selama kamu beramal di situ, amal-amal yang kamu perbuat itu mendapat pahala. Pahalanya itu yang mendapat hati adalah orang tua kita. Kalau dulu orang tua kita kerja dapat gaji, siapa yang makan? Waktu kita kecil dulu kan kita. Ya sekarang kita balas, kita yang kerja, kita dapat pahala yang menerima orang tua kita. Kan di situ dia melihat, menyaksikan di situ itu. Cuma dia tuh gaib, nggak nampak. Andai kata kamu nampak, kamu pasti rajin di situ.
rajin. Daripada nengok orang kamu nangis, yang lain tertawa senang mendapatkan dari anaknya, orang kamu nangis sendirian di situ. Kenapa? Anaknya nggak datang, nggak pernah ngasih hadiah. Contohlah nanti cara dalam diri kamu. Ketika kamu hari raya nanti, kamu udah punya anak banyak. Nanti datang hari raya, anakmu nggak ada yang datang ke rumahmu. Sedih nggak kamu itu? Sedih. Dari mana datang, tetangganya itu datang semua, bawa mobil kumpul rame-rame, senang-senang. Kamu sendirian dari mana ya, gak ada yang datang. Dalam keadaan sakit pula diri kamu. Macam mana kira-kira ya? Sedih. Itu orang tua kamu yang ada di sana itu. Sedih kan. Yang jauh-jauh dari mana-mana datang ke situ menghargai orang tua. Karena kita diwajibkan berbudi dengan leluhur. Yang saya kurang lagi kata-kata Pak Bupati, sekurang-kurangnya sebulan sekali hadir ke sana. Untuk yaitu menebus jasa-jasa orang tua kita. Itu pengertiannya. Jadi kalau orang tua itu masih hidup kata si anak ini, jadi sana itu apa? Ya itu tabungan. Orang tuanya masih hidup sama-sama datang sama orang tuanya. Orang tuanya untuk balas sama kakeknya. Kalau dia itu tabungan. Tabungan apa? Nanti dikata orang tua dia itu meninggal dunia, dia sudah dapat tabungan dari anaknya. Jadi nanti dia akan mengeluarkan suatu roh dari badannya itu merasakan nikmat. Karena ada anak yang soleh tadi. Itu pengertiannya. Jadi paham ya ini? Insyaallah. Jadi ada kata diri kamu itu penuh dengan dosa. Itu roh itu kemarin sakit. Macamnya itu tadi kata Pak Bupati tadi, kepala tusuk dengan masih panas. Kalau kamu kurang percaya, tanya sama Pak Madi. Pak Madi yang pas saya uji coba mengeluarkan sukma dia. Tanya, bagaimana sakitnya? Pak Madi dirinya Pak Amin. Tanya sama dia macam mana? Macam sakitnya ketika dia mengeluarkan sukma. Belum rohnya masih sukmanya. Udah macamnya ambil foto dia. Yang sekarang kampung darah itu. Kenapa kok sangat begitu? Karena dia itu penuh dengan dosa badan dia itu. Darahnya belum tercuci dengan jasa-jasa dia kepada orang tuanya. Kan begitu. Sakit. Dia pernah merasakan tahun 2003 di kala itu. Uji cobanya dia. Untuk sekarang Tuhan itu nggak boleh lagi ngadain macam itu. Kadang-kadang masih boleh uji coba kamu kan itu. Macam mana rasakan orang sakit itu, merasakan sakitnya orang mati itu. Tapi sekarang nggak boleh lagi ngajari itu. Jadi kamu selamat dari uji coba, dari maha praktek. Selamat kamu. Andai kata masih diizinkan, kamu kena maha praktek kamu. Amalkan ini nggak tahunya itu amal itu untuk mengeluarkan sukma. Dan kamu amalkan nggak tahu kamu pada suaka semua. Yang banyak dosanya, tapi yang nggak banyak dosanya nikmat dia. Nah, nikmat tenang sejuk nyaman nggak bisa dibilang dengan akal. Yang nggak ada dosanya, yang ada dosanya sakitnya jubilah, sakitnya macam kambing hidup di kulit. Rambutnya dipegang itu sakit, yang nggak ada hubungan dengan darah. Bajunya kan dipegang ini sakit badannya. Kan luar biasa itu ya. Itulah gambaran orang kematian yang mengandung dosa. Maka dosa yang paling banyak kita perbuat dosa terhadap kedua orang tua kita, yaitu kita nggak bisa menebus jasanya. Kan begitu. Bisa dipahami kan? Nah, jadi kalau paham tergantung kamu sampai kemana pemikiranmu tentang masalah orang tuamu. Yakin orang ada di sana. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa, tapi berarti Quran itu bohong kan gitu kan? Kan Quran sudah mengatakan arwah-arwah yang di depan tadi itu dikumpulkan pada imam yang nyata. Sementara kita kan punya imam, maka arwah-arwah itu dikumpulkan pada imam kita kan begitu. Kalau dulu pernah Nabi, maka kakak ini katakan Abu Arwah. Badan kakek itu penuh dengan arwah-arwah orang mati. Nah kamu itu nggak mengetahuinya. Arwah orang mati, sampai nggak mampu kan badan itu menampung arwah-arwah lagi. Nggak mampu tempatnya, lebih lebar lagi, nggak mampu jasadnya menampung arwah, maka diletakkan di tempat ibadah. Itu istilah jatuh bermakom. Dikatakan ilmu hidup untuk dipakai,
mati untuk itu numpang, waktu hidup dipakai untuk rumah, untuk peneduh. Nanti kalau mati dia numpang kembali kepada Allah. Nanti kalau kakek tinggal dunia, arwah itu ngikut kakek semua, berangkat pada Tuhan. Dan dengan dapat syafaat Nabi tadi. Bisa paham ya? Jangan banyak-banyak lah kajiannya, nanti kamu tambah apa? Tambah bingung kan? Bingung. Jadi yang penting kamu amalkan itu. Untuk kamu itu mencapai tingkat kesempurnaan diri kamu tadi. Sebagai yaitu orang penuh ma'rifat, matinya nanti seperti tidurnya pengantin baru, nggak seperti kambing hidup dikulit. Mudah-mudahan yang bertemu memahaminya sehingga akan ke depan sana nanti kamu amalkan dengan baik-baiknya. Insya Allah dosa-dosa kamu dan orang tua akan diampuni oleh Allah karena menjadi anak-anak yang soleh di muka bumi ini. Kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.